Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin, amin. Nah, Indonesia nih, timnas Indonesia nih sekarang kan wah, lagi hebat-hebatnya lah di Asia Tenggara. Tapi Betul. apakah ini memang bisa dilihat dari aspek yang lain ya, Bro? Kemarin kita sempat bahas juga Ya, bahwa ada apa namanya nilai pasar yang bisa dijadikan patokan bahwa timnas Indonesia ini memang yang terbaik lah di Asia Tenggara saat ini. ya. Memang dari serangkaian sebetulnya ya dari prestasi yang paling kelihatan ya. Dari prestasi yang terlihat dari Piala Asia kemarin di Qatar, Indonesia kan mungkin menjadi tim dari Asia Tenggara yang paling kelihatan ya Hmm. prestasinya. Apalagi melihat rangkaian pertandingan-pertandingan yang dilakukan di Piala Asia. Indonesia juga kan menunjukkan progres yang sangat bagus dari soal bagaimana menghadapi lawan-lawan yang terbukti jauh lebih tinggi peringkat FIFA-nya. Tapi Indonesia tidak gentar melawan mereka dan mampu juga memberikan perlawanan. Sehingga apalagi Indonesia juga kemudian berhasil lolos ke fase berikutnya dengan salah satunya menyingkirkan Vietnam gitu loh. Ya. Nah, kemudian rangkaian itu juga masih berlanjut pada kualifikasi. Sementara di dua pertandingan awal Indonesia mungkin tim Asia Tenggara yang paling jeblok katakanlah ya Hmm. nilainya. Mhm. Tapi begitu memasuki dua laga berikutnya dengan mengalahkan Vietnam dua kali di tandang dan kandang, itu kan juga membuat mata kemudian makin melihat bahwa pemain-pemain Indonesia saat ini atau timnas Indonesia saat ini menunjukkan progres yang sangat bagus. Dan kemudian ditambah lagi dengan penambahan dari amunisi baru yang masuk dalam grade A dari banyak liga-liga di Eropa dengan masuknya Ragnar Mangun, masuk Nathan Choaon, Jay Itzes, Tom Hay, itu juga kan membuat mata para pemerhati bola, terutama di Asia katakanlah ya, sudah Mhm. mulai berpaling ke Indonesia, menoleh ke Indonesia gitu loh. Mhm. Dan Mhm. tentu mereka juga sebagai acuan, bukan cuma dari situ. Acuan yang lain, kalau kita melihat pada hitung-hitungan data, yang Mhm. paling kelihatan adalah dari Transfermarkt, katakanlah ya. Ya. Karena Transfermarkt ini kan menunjukkan siapa sih pemain tersebut gitu loh. Mhm. Kemudian apakah dia memang menjadi pemain yang bagus karena layak diberikan harga yang cukup tinggi. Ya. Sebagai contoh, apa namanya, ada Tom Hay di situ. Tom Hay nilai transfer marknya juga sudah masuk ke dalam angka jutaan pounds gitu loh. Ya. Ada Sandy Walsh, ada Jay Itzes. Semuanya rata-rata sudah masuk ke dalam fase jutaan pounds gitu loh. Mhm. Sehingga Indonesia secara akumulatif itu kekuatannya kalau kita melihat pada data di Transfermarkt itu sudah mencapai 10,8 juta pounds dan ini adalah angka Transfermarkt tertinggi di ASEAN gitu loh. Ya. Terutama kalau kita bandingkan mungkin dengan dengan tiga negara lain. Dalam Mhm. hal ini ada Thailand, Vietnam, Malaysia. Eh, kita lihat kepada Vietnam. Vietnam secara global timnasnya itu dihargai dari transfer marknya sebesar 5,7 juta pounds gitu loh. Mhm. Dengan angka tertinggi ada di Philip Nguyen. Philip Nguyen pun transfer marknya belum mencapai 1 juta pounds, masih di angka 800 ribu pounds gitu loh. Mhm. Kemudian kita lihat pada Thailand. Thailand di sini juga nilai transfer marketnya sudah sebetulnya paling mendekati Indonesia. Dia di angka 9,63 juta pounds ya. Dengan transfer market harga tertinggi ada di Canatip, kemudian Supachai Jaidet. Canatip dan Supachai Jaidet ini di angka 1 juta pounds. Tapi kalau kita melihat sebaran dari angka-angka yang eh, dimiliki oleh pemain-pemain Thailand, itu sebaran harga transfer marknya hampir berimbang. Jadi Mhm. tidak ada yang tinggi sekali, tidak ada yang rendah sekali. Semua Mhm. di apa namanya perbedaan gap ya antara satu pemain itu tidak jauh, berbeda dengan Mhm. Indonesia katakanlah ya, berbeda juga dengan Vietnam. Jadi sebetulnya dari situ tergambar bahwa kekuatannya mungkin ya secara kolektif itu kalau kita melihat pada angka transfer mark
mungkin Vietnam lebih ini ya, lebih berimbang seperti itu. Thailand Nah, kali ya. kemudian Thailand. Kemudian kita melihat Malaysia. Malaysia pun di angka 6,25 juta pound dengan transfer market tertinggi ada di Dion Cole. Dion Cole masih 800.000 pound sterling. Hmm. Arif Aiman masih 550 eh, ribu pound sterling. Faisal Halim di angka 400 ribu pounds. Nah, ini adalah data-data yang kita ambil dari Transfermarkt. Jadi itu saja juga mungkin bisa dijadikan gambaran bahwa saat ini Indonesia timnasnya dihuni oleh para pemain-pemain yang secara individu itu menonjol gitu loh bro. Ya, ya, ya. Dan katanya Indonesia juga akan menambah naturalisasi ya, Bro? Ya, ini juga saya dengar masih ada nama-nama Jairo Riedewald yang bermain di Crystal Palace. Kemudian ada juga Calvin Verdong, ada juga Ole Romeni, dan semua kan rata-rata para diaspora sebetulnya. Mereka punya darah-darah Indonesia, sehingga memang kan yang menjadi acuan untuk proses dia menjadi pemain Indonesia itu adalah melalui proses naturalisasi. Tapi Hmm. naturalisasi yang dikehendaki oleh STY maupun PSSI adalah naturalisasi pemain-pemain yang punya darah keturunan Indonesia, gitu Mhm. loh. Jadi ini yang paling penting. Kalau misalkan dia tidak punya darah keturunan Indonesia, mungkin akan lebih sulit dan mungkin juga tidak akan bisa diterima karena dengan mencatat bahwa darah atau leluhurnya adalah Indonesia, itu pun juga sudah mencukupi untuk Mhm. bisa menampung banyak pemain-pemain diaspora tadi gitu loh bro. Iya, iya, iya. Ya memang kan kalau proses naturalisasi yang tidak ada darah Indonesianya kan dia harus menetap dulu di Indonesia selama 5 tahun. Jadinya pasti lama Betul. gitu. Pasti lama. Betul Sementara kalau bro. yang punya darah Indonesia itu kan bisa lebih cepat. Walaupun juga nggak cuma 1 bulan, 2 bulan selesai. Ya, mudah-mudahan aja ya dengan penambahan muka-muka baru. Kemudian kita juga akan menghadapi Irak dan Filipina di Juni nanti kualifikasi Piala Dunia. Mhm. Ini juga bisa menambah kekuatan dari timnas kita. Walaupun sebetulnya kita juga tidak bisa selalu berharap dari pemain-pemain diaspora tadi. Yang Mhm. paling penting adalah bagaimana PSSI kemudian menyikapi bahwa pembinaan lokal, pembinaan dalam negeri ini juga menjadi titik berat. Apalagi kita juga kemudian punya ada rangkaian-rangkaian step-step yang akan ditempuh oleh PSSI dalam hal pembinaan secara berjenjang. Mhm. Mungkin saja ini baru bisa akan katakanlah lebih terkonsentrasi apabila IKN sudah selesai. Karena Hmm. rencananya kan TC, kemudian pokoknya TC yang sangat ini ya komprehensif itu akan dilaksanakan di IKN nanti. Ya. Kalau ini kemudian fasilitasnya bisa terpenuhi, tentu yang diharapkan adalah keseriusan dari PSSI untuk memakai fasilitas tersebut untuk juga bisa menghasilkan atau mencari bibit-bibit calon pemain-pemain timnas yang berasal dari eh, dari Belum. Indonesia sendiri gitu loh, Bro. Ya. Mm. Ya, ini karena kesuksesan Indonesia dengan membawa banyak pemain keturunan, ya kan. Ya, Sekarang Vietnam juga mulai melirik yang tadinya mengkritisi gitu ya, tapi sekarang ya. malah mau ikutan. Ya, memang kan tadinya ya sebetulnya dari kebijakan dari eh, katakanlah Persatuan Sepak Bolanya Vietnam lah ya, Mhm. eh, Vietnam Football Association kalau nggak salah, VPA ya, itu juga kan tidak menghendaki terjadinya proses-proses naturalisasi. Mereka Mhm. lebih mempercayakan pada pemain-pemain yang ada di berdarah pemain-pemain lokal lah katakanlah Ya. ya. Mhm. Dengan berupaya menggenjot para pemain-pemain lokal ini untuk bisa bermain sebagai pemain abroad di luar. Ya. Cuma sayangnya pemain-pemain yang kemudian diproyeksikan untuk bisa bermain abroad itu tidak mencapai hasil yang maksimal. Ada Duan Van Hau, Nguyen Quan Hai.
itu juga kan tidak bisa berbuat apa-apa di Liga Prancis, di Liga Belanda. Hmm. Mereka juga punya persoalan dengan homesick ya, kangen gitu loh. Hmm. Rindu kampung halaman lah katakanlah ya. Jadi Hmm. itu juga yang menjadi penghalang mereka untuk bisa tampil maksimal ketika mereka sebagai pemain abroad. Walaupun dalam hal ini Pak Hangzhou juga sudah pernah mencoba untuk memberikan rekomendasi pemain-pemain Vietnam untuk bisa bermain di Liga 2-nya Korea dan segala Hmm. macam. Hmm. Tapi itu tidak menampakkan hasil. Cuma masalahnya begitu dia melihat pada bagaimana Indonesia bisa membangun kesebelasan sebuah timnas dengan memakai pemain-pemain diaspora, mungkin langkah yang akan dilakukan oleh Vietnam akan mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, Hmm. cuma ada perbedaan juga dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia Hmm. dengan pemain yang menurut dia diaspora, walaupun kadang-kadang saya juga nggak yakin itu diaspora karena tidak karena banyak juga pemain kayak Sumareh yang berasal dari Afrika. Apakah dia punya darah Malaysia? Hmm. Hmm. Kemudian Romelu siapalah gitu loh. Nah, cuma memang pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh kesebelasannya Malaysia ini berasal dari pemain-pemain asing yang bermain di Liga Malaysia gitu loh. Hmm. Jadi berbeda. Kalau Indonesia kan mencari pemain-pemain yang punya wawasan, punya pengalaman bermain di liga-liga luar. Hmm. Tapi pemain yang di Malaysia itu berbeda. Mereka memakai pemain-pemain asing, dinaturalisasi, kemudian memperkuat timnas Malaysia. Hmm. Nah, ini dan satu lagi yang sangat disayangkan oleh kebijakan yang diambil oleh FAM, usia pemain-pemain naturalisasi Malaysia ini juga sudah katakanlah sudah di atas 27 rata-rata Hmm. gitu loh. Dan ada yang usia 30 dan segala macam. Ini kan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PSSI dan Sintayong. Mereka melihat pada visi ke depan. Makanya pemain-pemain diaspora yang diambil adalah pemain-pemain yang masih muda Ya. seperti Struijk, Ivar Jenner, Nathan Joaon, kemudian Justin Hubner, itu kan pemain-pemain yang bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama dan Ya. berbagai event mereka bisa ini ya, mereka bisa memperkuat timnas Ya. kita. Ya. Mereka bisa memperkuat timnas senior, mereka juga bisa memperkuat under 23. Jadi Ya. itu adalah sebuah kebijakan yang strategis gitu loh. Ya, itu kan mirip dengan naturalisasi yang dilakukan di Indonesia sekian tahun yang lalu ya, di mana pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia yang kemudian ditarik menjadi bagian dari timnas. Tapi kan yang Iya, zamannya Sintayong ini berbeda sama sekali. Nah, tapi betul. begini ya, walaupun Ya. Indonesia ini sekarang menjadi yang boleh dikatakan timnas terbaik lah di Asia Tenggara, tetapi Hmm. Ketua Umum PSSI sendiri, Erick Thohir mengatakan bahwa kayaknya nggak bisa deh masuk Piala Dunia. Kenapa ya, bro? eh Gini, kan sekarang ini perkembangan sepak bola dunia juga kan sudah semakin menguat ya. Mhm. Kemudian menguat dalam hal kompetisinya, menguat dalam hal kualitas individu-individunya. Jadi kalau mungkin saja Erick Thohir juga melihat bahwa uh, amunisi yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya bisa untuk bisa katakanlah requirement-nya adalah Piala Dunia. Tapi Hmm. saya juga tidak ini ya tidak terlalu jelas statementnya Pak Erick Thohir ini. Pak Erick Thohir ini melihat dari sudut pandang mana gitu loh, Bro. Hmm. Ini yang Hmm. belum bisa kita apa secara jelas kita identifikasi. Cuma kalau saya pikir dengan penambahan-penambahan yang sudah terjadi, apalagi kemudian di Piala Dunia di depan ini kan rencananya ada penambahan kuota untuk Asia kalau nggak salah 8+1 gitu ya. Ya, 8, 8,5 ya. nah, 8,5. Ini kan juga membuka peluang yang sangat besar sebetulnya. Nah, ini saya pikir melihat peluang yang seperti itu, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh PSSI dan Sintayong untuk menggenjot performa dari timnas, mumpung bahwa Asia punya kuota yang cukup banyak kali ini, gitu Ya. bro.
Kalau misalnya Indonesia masuk ke babak ketiga, itu artinya Indonesia masuk menjadi satu di antara 18 negara terbaik di Asia. Dan Iya, dari 18 ini disaring hanya 6 yang akan lolos ke Piala Dunia. Jadi dari 18 hanya 6. iya, Nah, kemudian yang dua lagi itu yang posisi 3 dan keempat itu masuk ke babak keempat ya. Di bawah babak keempat ini dibagi dua grup, jadi hanya ada dua. Nah, sisanya dari situ kemudian ada yang playoff ya dengan konfederasi lain. Jadi memang betul. Indonesia bisa saja melalui babak empat atau babak lima, katakanlah seperti itu. Tapi kayaknya kalau menjadi 6 terbaik di babak ketiga, mungkin nggak ya? Kayaknya agak berat juga ya dengan pasukan yang Berat. sekarang. Iya, Sebetulnya berat ya. Kita mungkin untuk mencapai fase ketiga dengan sisa 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina, mungkin kemungkinan sangat besar adalah kita bisa melewati itu. ya. Cuma setelah lewat dari situ, ada kemungkinan kita akan menghadapi Jepang atau Korea gitu loh. Mhm, mhm, Ada kemungkinan ya, saya nggak tahu gitu loh. mhm, Nah, kalau melihat perimbangan yang demikian, ini memang sesuatu yang sangat sulit juga untuk bisa katakanlah melewati dua negara tersebut. Nah, tapi ini sepak bola kan sesuatu yang tidak bisa ya, diprediksi juga secara mhm, matematis, ya, karena kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi dengan akan ada penambahan-penambahan dari pemain-pemain grade A lain gitu. Diharapkan sekali bahwa penambahan dari pemain-pemain grade A ini yang prosesnya sedang berjalan itu juga katakanlah Indonesia sampai pada fase ketiga itu sudah bisa dimanfaatkan. Nah, kalau itu sudah bisa dimanfaatkan, itu lain cerita gitu loh, Bro. Itu sangat sangat mungkin bahwa Indonesia akan tampil lebih kompetitif gitu, Bro. Ya itulah sobat yang kita bahas kali ini adalah tentang Timnas Indonesia yang menjadi juaranya ya, jagoannya di Asia Tenggara berdasarkan nilai pasar dari para pemain-pemain di Timnas Indonesia. Kalau Ya. menurut sobat sendiri, bisa nggak sih bahwa kekuatan Indonesia ini memang dihitungnya dari transfer mark ini ya, dari nilai pasar? Kalau setuju, silakan tulis di kolom komentar berdasarkan alasannya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.